Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurida Saputri dari kelas B3 akan mempresentasikan materi pertemuan pertama untuk mata kuliah biofarmasetika. Langsung saja pada materi yang pertama, yaitu penemuan obat dan pengembangan obat. Pada penemuan obat diawali dengan identifikasi dan karakterisasi target makromolekul, yang dalam hal ini kita harus mengetahui dulu penyakitnya, lalu baru kita menentukan senyawa apa saja yang bisa digunakan untuk menyembuhkan suatu penyakit tersebut. Misalnya kita ingin menemukan obat untuk menyembuhkan kanker payudara, di mana menurut beberapa penelitian ternyata kanker payudara ini berhubungan dengan jalur WNT beta katenin. Jalur WNT beta katenin itu sendiri berhubungan dengan metastatis pada kanker payudara yang disebabkan karena masuknya beta katenin ke dalam nukleus atau inti sel. Jadi, untuk menemukan obat, di sini kita sudah menemukan target obatnya, di mana kita harus bisa menghambat jalur WNT beta katenin ini masuk ke dalam inti sel. Kira-kira senyawa apa saja yang bisa digunakan untuk menghambat agar tidak terjadi metastatis pada kanker payudara. Oke, setelah kita menentukan targetnya, kemudian kita masuk pada tahap selanjutnya, yaitu kita masuk pada tahap test of lead untuk penentuan potensi suatu senyawa. Jadi kita mulai menentukan senyawa-senyawanya pada tahapan ini, di mana kita menemukan ada banyak sekali senyawa yang dapat digunakan yang kiranya berpotensi untuk menyembuhkan suatu penyakit tersebut. Jadi pada tahap ini masih ribuan calon senyawa yang bisa digunakan untuk menyembuhkan satu penyakit, yang kemudian dibawa ke tahap selanjutnya, yaitu sintesis senyawa lead baru. Oke, pada tahapan ini di mana senyawa yang telah ditemukan ribuan tadi kemudian akan dieliminasi dengan menggunakan bantuan perangkat lunak, di mana dengan bantuan perangkat lunak ini kita bisa dengan mudah menentukan dari ribuan senyawa tadi senyawa mana yang kiranya paling berpotensi untuk memberikan efek terapi yang baik, paling berpotensi untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Setelah ditemukan beberapa senyawa yang kiranya menjanjikan untuk menyembuhkan penyakit tersebut, kita masuk pada tahapan selanjutnya, yaitu karakterisasi sifat fisika kimia dan biofarmasetik, di mana pada sifat fisika kimia ini berhubungan dengan bagaimana obat itu bisa sampai ke reseptornya dan memberikan efek terapi. Ada dua sifat fisika kimia yang sangat penting yang perlu diperhatikan dalam pembuatan obat, yaitu kelarutan dan lipofisilitas, di mana kelarutan suatu zat merupakan salah satu hal yang paling harus diperhatikan dalam pembuatan obat, karena umumnya obat akan baru diabsorpsi dalam keadaan terlarut. Oleh karena itu, obat harus memiliki sifat kelarutan yang baik, di mana kelarutan juga ini sangat berhubungan erat dengan laju disolusi, yang laju disolusi itu sendiri merupakan kecepatan suatu zat padat melarut, kecepatan melarutnya suatu zat padat dalam pelarut per satuan waktu. Jadi, obat yang memiliki laju disolusi yang baik tentunya memiliki tingkat absorpsi yang baik juga. Untuk memiliki laju disolusi yang baik, obat tersebut harus memiliki sifat kelarutan yang baik juga. Selanjutnya yaitu sifat lipofisilitas. Pada sifat lipofisilitas itu adalah salah satu parameter yang akan digunakan pada rancangan obat agar memberikan aktivitas biologis, di mana pada fase absorpsi obat diatur oleh lipofisilitas, di mana lipofisilitas itu sendiri merupakan kemampuan suatu senyawa untuk larut ke dalam lipid, minyak, dan pelarut-pelarut nonpolar. Kemudian absorpsi obat itu tergantung pada bagaimana obat itu bisa larut ke dalam lemak. Kenapa harus larut dalam lemak? Karena sebagian besar membran biologi yang ada dalam tubuh kita yang menjadi target absorpsi obat itu sebagian besar tersusun atas lemak. Jadi obat yang mudah larut dalam lemak akan lebih mudah terabsorpsi dalam tubuh dan memberikan efek terapi yang baik. Kemudian setelah melalui uji karakterisasi sifat fisika, kimia, dan biofarmasetik, kita masuk pada uji praklinis, di mana uji praklinis ini pada tahap pengembangan obat itu ada dua, yaitu uji praklinik dan uji klinik. Pada uji praklinik ini bisa dilakukan melalui dua cara, yaitu secara in vivo dan secara in vitro, di mana secara in vivo menggunakan hewan uji dan secara in vitro tidak menggunakan hewan uji. Untuk cara-cara menggunakan hewan uji itu, hewan uji yang dapat digunakan pada uji praklinis seperti mencit, tikus,
kelinci, dan berbagai hewan uji lainnya. Sedangkan pada uji in vitro yang tidak menggunakan hewan uji, kita bisa menggunakan metode disolusi. Sedangkan pada uji praklinik itu sendiri dibagi menjadi 3, yaitu ada farmakokinetik, toksikokinetik, dan farmakodinamik. Oke, kita masuk pada yang pertama, yaitu farmakokinetik, di mana farmakokinetik ini berhubungan erat dengan proses ATME, yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan eliminasi yang ada dalam tubuh. Jadi farmakokinetik ini berkaitan erat dengan pengujian bagaimana proses obat tersebut bisa masuk ke dalam tubuh dan bisa masuk ke dalam tubuh dari mulai diminum sampai dikeluarkan. Kemudian masuk pada uji yang kedua, yaitu toksikokinetik, di mana toksikokinetik ini kita di sini untuk menguji atau mendeteksi tingkat ketoksikan suatu obat. Hasil yang diperoleh dari pengujian ini dapat memberikan info tentang bagaimana keamanan suatu obat pada hewan uji. Kemudian uji toksikokinetik atau uji toksisitas itu sendiri berdasarkan waktu pelaksananya dibagi menjadi 3, yaitu uji toksisitas akut, uji toksisitas kronik, dan uji toksisitas subkronik. Yang pertama itu uji toksisitas akut itu sendiri dia dilakukan selama 24 jam untuk menentukan bahaya pemaparan suatu bahan obat dan untuk menentukan batas keamanan dengan menentukan LD50 atau menentukan yang menyebabkan kematian 50% pada hewan uji. Untuk lama waktu pada uji toksisitas akut ini yaitu 24 jam. Sedangkan yang kedua uji toksisitas subkronik, di mana uji subkronik ini dilakukan selama 14 sampai 90 hari untuk mengetahui adanya efek kronik setelah pemberian bahan uji yang berulang dalam jangka waktu tertentu, khususnya pada organ vital. Di mana pada uji subkronik ini kita akan diberikan pada hewan uji dalam waktu jangka tertentu. Jadi lama waktu pengujian subkronik ini selama 14 sampai 90 hari. Kemudian yang ketiga yaitu pada uji subkronik. Pada uji kronik itu sendiri dia dilaksanakan sepanjang umur hewan coba itu. Kemudian yang terakhir yaitu uji farmakodinamik, di mana pada uji farmakodinamik ini kita untuk mengetahui apakah bahan obat tersebut menimbulkan efek farmakologi yang diinginkan atau tidak. Jadi pada tahap yang terakhir itu farmakodinamik, dia sudah berhubungan dengan efek samping yang diberikan pada obat tersebut. Oke, kemudian masuk pada uji klinik, di mana pada uji klinik ini sudah menggunakan manusia. Pada uji klinik ini dia ada 4 fase, di mana ada fase 1, fase 2, fase 3, dan fase 4. Dari fase-fase ini juga di sini menggunakan jangka waktu yang berbeda-beda, yang untuk detailnya saya akan jelaskan pada slide ketiga. Oke, langsung saja kita lanjut pada tahap penemuan obat, di mana pada tahap penemuan obat ada terbagi lagi menjadi 2, yaitu identifikasi target dan identifikasi kandidat senyawa baru. Seperti yang sudah saya jelaskan pada slide awal, untuk identifikasi target itu kita menentukan dulu penyakitnya apa, kemudian kita akan mengidentifikasi senyawa baru. Oke, dalam identifikasi senyawa baru ini kita juga ada beberapa tahap juga yang harus dilakukan. Ada hit, ada lead, sama ada tahap optimasi, di mana pada tahap hit ini semua senyawa-senyawa yang kiranya berpotensi, yang kiranya misalkan 18.000 senyawa, semua senyawa itu dinamakan dengan hit. Kemudian masuk ke tahap lead, di mana pada tahap lead ini senyawa yang banyak tadi kemudian dieliminasi beberapa, yang kemudian diperoleh beberapa senyawa saja yang kiranya sangat berpotensi untuk menyembuhkan senyawa tersebut. Jadi untuk dari tahap hit ke lead ini di sini menggunakan perangkat lunak untuk menghemat waktu, karena kalau dilakukan secara manual itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Oke, kemudian setelah pada tahap lead ditemukan beberapa senyawa yang kiranya menjanjikan, kemudian masuk pada tahap optimalisasi, di mana pada tahap optimalisasi ini senyawa-senyawa tadi kemudian dioptimalisasi agar lulus uji klinik dan praklinis. Kemudian pada uji praklinis atau preformulasi, di mana pada uji praklinis atau preformulasi ini itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Setelah ditemukan kandidat senyawa baru yang memiliki potensi untuk menyembuhkan suatu penyakit, maka
maka siap dilakukan preformulasi. Pada preformulasi ini merupakan pengkajian tentang karakteristik sifat fisika kimia suatu senyawa atau suatu bahan obat atau bahan tambahan obat yang akan diformulasi. Oke, dimana pada tahap ini lebih ke eliminasi sifat fisika dan sifat kimia dari obat-obatan tersebut. Kemudian masuk ke tahap akhir yaitu investigasional new drugs atau IDN yang dilakukan oleh FDA atau BPOM, di mana pada tahapan ini akan dilihat hasil uji praklinisnya, struktur kimia, efek samping obatnya, rancangan persiapan manufakturnya, dan detail studi klinis yang telah disetujui. Oke, langsung saja kita masuk pada materi selanjutnya yaitu uji klinis. Oke, di sini saya akan jelaskan lebih detail tentang uji klinis itu sendiri, di mana kita mulai pada uji klinis yang tipe 1. Pada uji klinis tipe 1 merupakan uji yang pertama kalinya dilakukan pada manusia setelah dilakukan pada hewan uji. Oke, jadi di sini pada slide untuk kurun waktu yang digunakan untuk fase pertama itu 20-100 hari untuk manusia yang sehat, tapi beberapa yang saya temukan dari jurnal bahwa uji fase 1 ini dilakukan selama 25-50 hari, jika salah mohon dikoreksi. Oke, pada fase 1 ini selama 25-50 hari yang dilakukan pada manusia yang sehat selama 6 bulan sampai 1 tahun. Pada uji fase 1 ini dilakukan untuk semua manusia yang sehat untuk mengetahui apakah sifat yang diamati pada hewan coba juga terlihat sama pada uji yang dilakukan pada manusia. Pada fase ini akan ditentukan hubungan, dosis, dan efek yang ditimbulkan dan farmakokinetik dari obat tersebut yang telah diujikan pada hewan uji dan kemudian pada manusia. Tujuan dari uji fase 1 ini yaitu untuk mendapatkan hasil dosis maksimum yang telah ditoleransi dan untuk menentukan batas rentan dosis klinis yang aman dan memungkinkan. Oke, pada fase 1 ini juga dilakukan untuk penentuan farmakokinetik mengenai proses penyerapan, waktu paruh, dan metabolisme suatu obat. Jadi pada fase pertama ini sudah mulai ditentukan yaitu farmakokinetiknya dan durasi efek dari obat tersebut. Pada tahap ini dia masih bersifat terbuka karena dia masih pada semuanya pasien yang sehat. Kemudian pada fase yang kedua ini merupakan tahap awal di mana obat baru ini akan digunakan pada pasien, pada pasien yang sakit tersebut akan diberikan calon obat baru yang akan digunakan pada pasien tersebut untuk uji praklinis fase 2-nya. Oke. Untuk kurun waktu uji praklinis fase 2-nya ini di slide tertulis yaitu 100-500 hari, namun yang saya baca di beberapa jurnal, jika salah mohon dikoreksi, 100-200 hari. Oke, pada fase 2 ini dicobakan pada sekelompok kecil penderita yang nantinya akan diobati dengan calon obat baru ini. Jadi mulai digunakan pada pasien, tapi tidak semua juga pada fase kedua ini, hanya sebagian kecil pasien yang digunakan dan lainnya itu pasien yang sehat. Kemudian tujuannya yaitu untuk melihat apakah efek farmakologi yang nampak pada fase 1 berguna atau tidak untuk pengobatan. Selain itu untuk membuktikan bahwa suatu obat berkhasiat perlu dilakukan uji klinis fase 2 ini. Jadi di sini digunakan pembanding antara obat yang baru ditemukan. Di sini digunakan yaitu placebo, di mana placebo ini pasien tersebut akan diberikan obat kosong atau obat yang tidak memiliki efek, yang biasanya pada uji placebo ini digunakan seperti serbuk laktosa yang tidak memberikan efek. Namun apabila uji placebo ini melanggar kode etik, maka diganti dengan obat yang telah memiliki standarisasi atau obat yang biasa digunakan yang akan dibandingkan dengan obat baru tersebut. Jadi tidak selamanya digunakan uji placebo juga. Kalau melanggar kode etik, maka dia akan diberikan obat yang telah distandarisasi sebelumnya atau yang telah diketahui sebelumnya. Kemudian untuk jangka waktu uji praklinis fase 2 ini yaitu 6 bulan sampai 1 tahun. Oke, kita masuk pada fase tahap 3, di mana
pada tahap 3 ini untuk jumlah pasien jumlah orang pada fase 3 ini yaitu yang tertulis di slide 1000 sampai 500 orang, namun yang saya baca di beberapa jurnal itu minimal 500 orang, jika salah mohon dikoreksi. Kemudian pada fase ketiga ini dilakukan untuk memastikan bahwa satu obat baru benar-benar berkhasiat pada fase 2 yang telah dilakukan sebelumnya, dan untuk mengetahui kedudukannya dibandingkan dengan obat yang telah terstandar sebelumnya. Oke, bila hasil pada uji fase 3 ini menunjukkan obat baru ini cukup aman dan efektif, maka obat tersebut siap dipasarkan. Kemudian pada fase yang keempat itu, fase yang terakhir merupakan pengamatan terhadap obat yang telah dipasarkan. Jadi pada fase 4 ini, obat-obat tersebut telah dipasarkan, kemudian dilakukan pengamatan apakah obat tersebut efektif digunakan oleh masyarakat atau tidak. Jadi dia sudah secara nyata penggunaannya. Oke, kemudian kita masuk pada tahap formulasi, di mana pada tahap formulasi ini ada 4 hal yang penting, yaitu bentuk sediaan, metode sintesis, metode administrasi, dan evaluasi stabilitas. Oke, di mana pada bentuk sediaan itu ada bentuk sediaan padat, cair, semi padat, dan lain sebagainya. Untuk formulasinya itu sendiri ada masing-masing sediaan memiliki beberapa hal yang harus diperhatikan. Misalnya pada sediaan yang padat, misalkan yang harus diperhatikan, misalkan pada tablet kunyah, yang harus diperhatikan itu dalam formulasinya seperti rasa yang harus menyegarkan, teksturnya tidak boleh kasar karena dia berupa tablet kunyah yang harus lebih halus lagi agar lebih nyaman digunakan oleh pasien. Kemudian tidak kasar, rasanya lebih menyenangkan, lebih manis, dan bisa juga digunakan untuk lebih memberikan sensasi dingin pada mulut dan lain sebagainya. Kemudian pada sediaan cair, misalnya pada sediaan cair ini, dalam formulasi sediaan cair beberapa hal yang harus diperhatikan seperti konsentrasi obat, kelarutan, pemilihan zat pembawa, stabilitasnya, sifat viskositasnya, dan lain sebagainya. Kemudian pada metode sintesis ini ada emulsifikasi, ekstrusi, konservasi, dan polimerase, di mana pada tahap emulsifikasi ini dia lebih menggunakan surfaktan. Kemudian pada evaluasi stabilitas, yaitu stabilitas fisika dan stabilitas kimia. Oke, dalam hal pembuatan obat, berkali-kali dijelaskan dari slide awal bahwa sifat fisika dan kimia ini memang sangat penting sekali diperhatikan agar obat itu bisa memiliki efek terapi dan agar dapat memiliki efek terapi yang baik dan absorpsi yang baik, seperti yang contohnya seperti tadi kelarutan, lipofisilitas, dan lain sebagainya. Jadi sifat fisika dan kimia ini harus diperhatikan sekali, terutama dalam formulasi obat. Oke, langsung saja kita masuk pada penyebab kegagalan dalam pengembangan obat. Oke, penyebab kegagalan dalam pengembangan obat itu alasan-alasannya yang pertama untuk penyebab kegagalan obat yaitu biofarmasetikal yang buruk. Untuk penyebab kegagalan biofarmasetikal yang buruk itu mencapai 40%. Kenapa biofarmasetikal yang buruk itu mencapai 40%? Karena apabila biofarmasetikalnya buruk, maka sifat-sifat fisika kimia obat tersebut juga buruk dan akan memperburuk bioavailabilitas obat tersebut dan absorpsinya kurang baik, sehingga pengembangan obatnya juga bisa 40% gagal. Kemudian yang kedua yaitu kurangnya kemapanan, yang ketiga itu toksisitas, di mana toksisitas ini memegang sebanyak 21% untuk kegagalan dari pengembangan obat tersebut. Apabila obat tersebut memiliki efek yang toksik, maka itu juga bisa menyebabkan kegagalan dari pengembangan obat tersebut, dan beberapa alasan komersial lainnya, yang dimana alasan komersial lainnya itu 8%. Oke, di sini harus ada upaya kolaborasi berbagai bidang dalam mencapai keberhasilan pembuatan suatu obat. Itu harus harus ada kolaborasi antara berbagai bidang, misalnya ilmu farmakologi, farmakodinamik, dan farmasi fisika, di mana ilmu ini juga sangat penting mulai dari perancangan obat hingga bagaimana nasib obat tersebut dalam tubuh. Oke. Kemudian pada gambaran selanjutnya ini yaitu bisa dibaca sendiri yang lainnya, namun di sini ada bermasalah dalam kelarutan bioavailabilitasnya, di mana apabila bermasalah pada kelarutan dan bioavailabilitasnya maka terjadi pendeknya waktu paruh biologis,
buruknya permeabilitas membran. Oke, dimana pada permeabilitas membran ini berhubungan sekali dengan sifat fisika kimia obat. Jadi kalau misalkan sudah bermasalah dalam kelarutan dan bioavailabilitasnya, maka permeabilitas membrannya juga pastinya bermasalah. Kemudian masalah toksisitas dan terkait pemberian, kemudian polimorfisme genetik. Oke, langsung saja kita lanjut pada slide yang selanjutnya, yaitu sifat fisika kimia yang penting dalam api selection, di mana yang pertama itu solubility atau yang pertama itu kelarutan. Oke. Kelarutan merupakan salah satu hal yang paling harus diperhatikan dalam pembuatan obat, di mana kelarutan ini sangat memegang tanggung jawab yang besar dalam absorpsi obat. Jadi makanya dia merupakan salah satu sifat fisika kimia yang sangat penting. Karena apabila kelarutannya jelek, maka obat tersebut juga tidak akan mudah terabsorpsi dengan baik. Dan laju disolusinya tentunya pastinya berkurang. Kemudian masuk pada yang kedua, yaitu hidrofisilitas dan lipofisilitas, yang sudah dijelaskan juga di tadi. Dia berkaitan erat dengan sifat membran biologis yang larut dalam lemak. Jadi untuk pembuatan obat, lipofisilitas itu sangat penting karena dia berpengaruh dengan aktivitas absorpsinya juga dan memberikan efek terapi atau efek biologis lainnya. Karena sebagian besar membran biologis dalam tubuh itu tersusun atas lemak, jadi obat tersebut harus larut lemak dulu baru bisa diabsorpsi dengan baik dalam tubuh. Kemudian yaitu polimor. Kemudian yang ketiga itu salt form atau polimorfisme, di mana pada polimorfisme ini adalah sifat suatu senyawa yang memiliki lebih dari satu bentuk kristal. Oke, di mana suatu senyawa tersebut menunjukkan sifat polimorfisme apabila senyawa tersebut membentuk sistem kristal yang berbeda. Oke. Kalau dia membentuk sistem kristal yang berbeda, maka akan berpengaruh pada bioavailabilitasnya dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil terapinya. Kemudian kita masuk pada ionisasi. Pada ionisasi dan pKa, di mana ionisasi merupakan salah satu hal yang penting juga yang harus diperhatikan dalam pembuatan obat, salah satu sifat fisika kimia yang penting juga, di mana ionisasi merupakan di mana sebagian besar obat merupakan elektrolit lemah, yang dalam hal ini asam lemah atau basa lemah. Besaran ionisasi elektrolit lemah tergantung seberapa besar nilai pKa-nya. Oke, molekul obat yang terionisasi lebih larut dalam air dan molekul obat yang tidak terionisasi lebih larut dalam lemak. Oke, jadi Jadi obat yang tidak terionisasi dia larut dalam air, obat yang terionisasi larut dalam air, sedangkan obat yang tidak terionisasi larut dalam lemak. Jadi di sini yang diprioritaskan yaitu obat yang tidak terionisasi yang larut dalam lemak. Kenapa? Karena tadi sebagian besar membran biologis yang ada dalam tubuh kita tersusun atas lemak. Jadi obat-obat yang lebih diprioritaskan yaitu obat yang tidak terionisasi agar bisa larut dalam lemak dan bisa terabsorpsi dengan baik dalam tubuh. Oke, kemudian masuk pada formulasi prinsip, di mana tujuan formulator untuk mengolah sifat fisika kimia dan segala hal terkait API untuk mengoptimalkan pengantarannya menuju jaringan target melalui rute membran tertentu. Hal yang demikian juga harus kompatibel, artinya dia harus sejalan dengan